melakukan praktek ya. Masih ingat Pak tadi materinya, bahan dan alatnya? Kalau pupuk kompos itu pupuk kandang belum tentu dikatakan pupuk hayati ya. Kalau ada tambahan mikroorganismenya baru dikatakan pupuk hayati, baik itu pupuk cair maupun pupuk padat. Jadi bahan-bahannya itu yang pertama kita pastikan ada mikroorganisme ya. Ini namanya Trichoderma tunggal ya, karena satu, jadi dia tunggal. Ada namanya itu mikroorganisme yang majemuk. Nah, itu terdapat di M4 dan di tangguh. Kalau di M4 itu ada 4 mikroorganisme, kalau di tangguh itu ada 11. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, gambarnya ada. Kemudian yang kedua kita siapkan botol ya, botol kaca seperti ini. Nah, ini gunanya untuk memanaskan ya. Nanti setelah dipanaskan ini kasih masuk di botol seperti ini ya, supaya lebih steril. Kemudian ada ini kentang. Kenapa harus kentang? Karena ini punya kandungan tinggi karbo dan proteinnya, sehingga kita milih kentang. Ada tadi air cucian beras bisa juga cuma air dan gula boleh juga dipakai ya. Tetapi air dan gula itu dia agak sedikit protein dan kandungan karbonya rendah dia, jadi lebih bagus kita pakai yang kentang. Bisa pakai ubi juga bisa pakai ya. Kemudian ada lagi ini cuma nanti untuk melarutkan trichonya. Kemudian ini nanti dipakai untuk pada saat kita aplikasi melakukan pembuatan pupuk padat hayati. Sekira itu Bu ya. Jadi prosesnya itu ini kita kasih keluar dulu. Jadi ini sudah dipanaskan ya, memang dipalun nih Bu, hingga dia airnya itu sudah mengeluarkan warna ya. Jadi dipastikan lama pemanasannya itu dipastikan ketika ini sudah lunak, diangkat nih tanpa lumun, diangkat ya. Harusnya ini dikupas ya, tapi asisten tidak dikupas. Nak kemusur. Ini dikupas ya, dikasih hilang kulitnya. Nah, setelah ini dipanaskan, kemudian ini dipisah ya. Ini dipisah airnya. Yang sampai mau terpisah tuh lebih jauh lama pola. Supaya lebih paham. Iya, boleh makan. Gitu. Jadi ini kita pisahkan Bu ya. Setelah dipisahkan Bu ini kita kasih masuk di botol ya, botol kaca. Cuma dapat tahu boleh. Balu itu bulumu. Oh, jadi itu Mas Sumardi, kalau tidak ada, kalau kebetulan tidak ada kentang dan ada kayak ubi jalar atau ubi kayu di sekitar kita bisa diganti. Ya, Oh, bisa diganti anunya Bapak Ibu. Bisa air beras bisa ubi dipakai. jalar atau ubi kayu. Air kelapa bisa. Apa putih? Apa kalau buahan tidak bisa. Jangan. Oh, jangan Dede, tidak bisa. Ya. Kau umi juga itu mina bertanya. Ini kita kasih masuk banyak bisa diri. Lolo, ya. Apakah ndak lolo kami selama-lama kok jalan kereta. Jalan kereta, jalan lebih ekonomis.
pastinya kan banyak. Jadi anggaplah ini ukurannya untuk 1 liter Bu ya. Iya, anggaplah. Jadi ini kita kasih masuk di botol. Kemudian baru kita ambil trikot dermanya. Ini saya pakai masker dulu. Ini sudah ada trikotnya. Kalau Bu tidak ada kita dapatkan trikoderma, bisa kita pakai itu tadi M4 atau tangguh, ya. Kan ada derma Rono. Ada yang dijual yang begini enggak? Tidak dijual bebas ini sepertinya Bu. Ini dibawa oleh dinas, ya. Oh iya, untuk bahan praktek. M4 ini yang jual bebas. Bisa bikin. Jangan tangguh. Boleh dibuat. Bajikan ini yang nolak mau juga. Kalau tangguh itu Bu, cukup satu tutup tangguh itu per 1 liter air. 1 liter air, jadi hemat dia. Promosi Mas Sumardi. Apalagi pandai ini, kulit ini. Ini Bintang Sumat. Kemudian kita kasih air yang steril Bu ya. Air steril kita kasihkan. Sebetulnya ini tidak steril karena ada mineralnya. Oh iya. Ada mineral. Jadi Oh, tidak kayak apa. mineral. Tidak apa. Kita kasih. Ya itu kan yang jadi bumi. Kena kubah. Wah, apalagi itu menang di tinggi. Jadi seperti ini Bu ya. Baru kita aduk ya. Sebetulnya itu yang paling bagus itu yang kita pakai yang majemuk itu Bu ya. Karena yang di majemuk itu ada kandungan spirilium sama pseudomonas. Itu bagus untuk tanaman, untuk pertumbuhan akar, batang dan daun. Kalau misalkan di situ ada kandungannya. Kalau air kolam ikan lele cuma ada bisa juga. Air ikan lele. Bakterianya ada juga. Bakteri itu. Iya. Ya. Antak dengan asik kita kan mengalir jadi cukup lele. Berapa? Untuk perang. Tapi tidak jadi simpulan. Iya, tidak ada, kita tidak terlalu wangi. Orang selayang makan ikan balang. Ini kita kurangi Bu karena kalau kasih masuk ini Iya. Nah, itu Coba kita kasih masuk ya. Ini kita kasih masuk. Campur. Oh, dicampur nih Pak. Iya, iya, iya. Lele bahan nanti Bu. Bahan. Nah, lu ajuan ya kita. Nanti ratus hari. Saya nak kehilangan bersama kita jangan tajam. Kamu di tanya ratus hari deh. Oh, ay, ako ma-acara pe kakahalon yawan, bateri kulele na buhay na pa Tapi bayar memang. Kenapa kan? Jadi mau. Ini dipanaskan deh.
Yang masuk di itu Pak, dikasih masuk lagi di Presto. Presto. Tidak. Enggak bisa steril tadi. Itu langsung bisa di. Iya, langsung bisa diaplikasikan. Enggak tunggu juga semalam kayak itu. Tidak. Ini langsung bisa langsung diaplikasikan ini, Bu, ya. Ini cuma Oh, dosisnya sama. itu lebih murah, tapi ini agak apa Nah, itu menunggu satu malam. Ini bumbu itu Ini untuk pestisida Ini hama baru lepas campur. Ini kandrena tanaman itu Manteng anda bermain bola. Ini main kalian yang ini Lena. Ibu, peserta baik. Apa sih ini manfaatnya, Bu, ya? Pupuk air cair ini. Yang pertama itu dia bisa melarutkan senyawa pupuk kimia yang tidak larut dalam tanah. Karena kamu pupuk kimia kan? Gede biasanya kan pupuk ini gede larut hijau. Diurai, makanya itu dia di posisi diurai di dalam tanah. Itu pertama fungsinya karena ada bakterinya. Bakteri itulah yang mendekomposisi sisa-sisa pupuk kimia yang ada di dalam tanah. Dosisnya itu Pak, satu botol begitu berapa tangki air? Kalau untuk dosisnya ini bisa pakai dosis 50 cc. Ya. Oh, 50 cc. Satu tangki. Baru satu tangki. Pakai si botol hijau pada satu Kalau tangki. untuk kebutuhan kalau untuk kebutuhan 1 hektar itu cukup dia 5 liter. 5 begini. Ya. Oh, berarti nak buat yang jadi 5 liter hijau. Kalau ini 1 liter, Bu, ya. Iya. Ada lahan 1 hektar, tanaman 1 hektar, kebutuhannya itu cukup 5 liter. 5 liter. Ya. Jadi Jadi itu kalau juga ditambah. Iyalah. Itu kan kalau misalnya kita pakai yang tangguh tadi itu, Bu, yang 1 kilo. mikroorganisme majemuk itu, ini bisa dipakai untuk kembali memfermentasi sisa-sisa limbah rumah tangga dibikin pupuk. Ini kita pakai pengurainya, dekomposisinya. Kalau sisa nasi itu Nah, sisa Ada, nasi, pakai jember. sisa sayuran, nah itu bisa kita pakai. maksudnya tanaman itu yang rusak bisa pulih kembali. Nah itu kan Nasi, sayuran busuk. itu kan tanaman vanili itu kan maksudnya nasinya itu dikeringkan. masalahnya itu dia kan busuk, ya. Tanaman vanili itu busuk akar, busuk batang. Busuk batang. Nah di sini ini kan ada kandungan trichodermanya. Nah itu trichoderma itu mengendalikan itu, mengatasi, mencegah busuk akar dan busuk buah pada vanili. Itu bukan saya. Contoh vanili. Lagi lagi penili buat kita. Akhirnya kamu buat itu kue apa? Nah ini, Bu, cara anak buah ini kan nasi Iya, nasi. ini. Nah caranya itu kalau ada nasi kita bungkus mie, kita bungkus Yang apa basi saja, itu, nasi yang yang basi. Nah, kemudian itu kita tanam. Bisa kita tanam di bawah pohon bambu. Karena di situ banyak terdapat di situ, ya, mikroorganisme di situ. Bisa juga di bawah pohon sarreta, marie. Iya. Di dalam bungangi disimpan sekitar 1 minggu. Sekitar 1 minggu dia akan mulai ada yang putih-putih itu jadi trichoderma itu. Kemudian dari mulai. Ya, kemudian dibungkus seperti ini kalau sama paparan. Terus Itu sudah masuk ke dikeringkan ya. trichoderma itu. Oh ya. Jadi ini Ini pestisida. sangat bagus sekali untuk busuk akar, busuk batang, busuk buah. Nah, ini bagus sekali ini pupuk kayak ini. Kalau air beras itu cara pengolahan. Sementara berapa lama Beras sih, itu Kak? ini diambil. Oh ya. Bisa diganti tadi. Diganti saja kentangnya ini. Ganti kentang. Bisa juga air kelapa. Air kelapa. Iya.
Tapi itu masuk ke air beras, tidak dimasak ataukah didiamkan saja? Bisa dimasak, bisa didiamkan. Kalau mau lebih steril lagi, dimasak. Itu yang air Iya, beras. air beras. Supaya lebih steril gitu. Ada lagi pertanyaan sangat sederhana, simpel dan sangat mudah. Ada yang susah, Bu? Mungkin yang susah ini saja ya. Iya. Nah, tapi perlu jadi buat. Boleh juga. Mulai dari nasita. Sana sederhana, kulit ngale, tanah, tangan bambu orang ya. Sesuai jo tahanan, kapal narinya sesuai mau dapet injo, terus ngale kiri patamain plastik, yang namanya jo, hanya bacaan kan permasalahan nih, itu tunggu serbet di sekitar 3-5 hari begitu, jo nanya jadi mulai bercampur aja. Yang penting sudah ada kayak lampu warna putih, sudah bisa. Tapi kan itu nasinya kan dikasih masuk juga di plastik baru ditanam. Jadi masuk hijau, apa plastik itu menghijau ditarik sari tanah berada bateri daun-daun anunya. Semua itu anunya. Tahan-tahan kan biasa Iya, enggak, tahan kan kirinya mante, dan hijau sari nasi pakai nasi. Sampai 3 ini, atau 5 hari kemudian. kalau ini nanti ya sisanya ini bisa pakai di pupuk komposta ataukah ada kotoran ayam, kotoran sapi. Misalnya kiriku guriang, nah ini kiriku guri, kemudian disari sok diinyo kayak dak-dak, kemudian hijau ditumpuk di tenda kan, ya. Jadi setiap 3 hari dibongkar di angin bolak-balik selama 40 hari. Siap untuk diaplikasikan. Pupuk Karena difermentasi dulu. Iya, ini pupuk ini pestisida. Jadi Barang ini barang mulak ke bangsek ini pupuk organik cair. Ini pupuk organik cair. Ini pestisida organik. Ini pupuk cair gitu ya. Beda Dia, ini ditaruh di tanah, ini disemprotkan nih. Ya. Ini juga kalau ini disemprotkan juga kalau kena cair. Yang ditaruh di tanah yang ini yang kompos dikasihkan. Jadi ini dosisnya per tangki 50 cc. 50 cc itu kalau satu tutup besar begini 12,5. Berarti kalau apa ini sekitar 5 sikat 5 tutup per tangki. Bisa semua jenis tanaman itu. Semua jenis tanaman. 15 liter. Satu tangki berapa liter? 15 liter. Ada 12, ada 15. Berarti 5 tutup. 5 tutup. Karena kebutuhannya itu untuk 1 hektar dia butuh 5 liter. Ada yang mau ambil ini? Coba ditanam vanili. Saya Itu injo betulan kesumpah dia sih bagi-bagi. Bilang ko siya. Anda mo kita solita. Saya pasti buat bukan kan? Ada pertanyaan Bu? dari paconter paniri Ya, bagi-bagi. Kalian mungkin kita ikut panili ko jadi. Mas Dadang. Tidak mana tadi? Vanili mana kecil. Kenapa sih kundal sekali, Pak? Panili. Kita tahu pertanyaan. Kita bisa berkono setengah sampai. Panyempro panyempro bojo. Lima begitu satu tangki. Ya, pakai setengah tangki lah. Ini pupuk.
Pakai tangan Udah mau motor lepas. Jadi kalau Begini, ini jadi ini sama ini bisa dicampur Bu ya. Bisa dicampur. Ah, jadi sekarang dikasih. campur apa Pak? bisa Si Anabati sama Pupuk Hayati bisa dicampur. Bisa nih. Oh. Jadi sekali semprot kan? Oh, si Kalian banyak kok. Ya setengah-setengah. Tapi dia lagi hemat tenaga kita kalau kan sampai ya hampir jam sempro. Ini langsung disuruh saya Apalagi dia langsung disuruh saya Ini masuknya satu tangki. Yang satu tangki. Iya. Tes. Sama kasih campur itu aja. Yang ini dede. Wara. Acaranya mau nanti di depan ini. Campurnya mana? Satu hari. Besok Ji. Jangan pasti tayangan mau sampai pasti keluar dan Campurnya aja. Apalagi di sisa kayak gitu. Pakai mari, kita pakai ini baru jadi masalahnya. Dia bercampur. Oke, ini kita Udah jelasin dulu. Apa iya juga? Oh, Pailena ini satu tangki mainnya. Badilin sekolah ini kan sekolah di rumah. Lawan dari besar untuk sekali itu supaya memang jadi kerjaan. Ya ini soal ya, bukan untuk melanggar keamanan. Benar, saling ini. Badilin, badilin penyakit. Apa yang menyerangi pada tanaman badilin sekarang ini penyakit. Nama penyakit paling nama ini tadi jadi kode rumah Betul. Apa nih? kemudian banyak perusahaan mampu Gue bisa nih. Mana campur ini? Mana? Didiamkan itu belum saja. Tapi kan ini dua campurannya toh masuk belum tercampur ini. sudah kita informasi ada kode rumah aja. Tidak sama itu Pak. Murah ini pertama, kita kali per kali. Murah banget per kali. Apa malah cepat kali, cepat kali. Nah, ini juga dengan ini. Pak, dari ini bersih. Mana lah varian itu adalah belajar yang kita lihat kadang berusaha di botol.
Taman nanti praktek berarti rangkaian pelajaran pelatihan kita pada hari ini telah selesai. Dan untuk Kasupaler Bungkarai sekarang akan ditutup oleh Ibu Pembina Wilayah Kecamatan Batu Manai. Ada pesan-pesannya kami persilahkan yang hormat. Sekaligus menutup acara pada menutup acara kita pada hari ini.